kedatangan Yesus yang kedua kali sangat megah, sangat megah. Kalau orangnya hanya yang benar itu sudah di surga, kalau mati langsung ke surga, maka yang melihat kemegahan kedatangan Yesus itu hanya orang yang ada di bumi dong. Ya, tapi Tuhan mau semuanya itu melihat, yaitu makanya orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu, orang yang hidup juga sama-sama akan mendengar, melihat kemegahan kedatangan Yesus. Anda diberi pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Ada begitu banyak ya masih orang yang berduka pada saat ini. Ya, saya tahu banyak yang saya doakan dalam keadaan berduka pada saat ini. Tetapi seperti kita sudah lihat pada saat tadi malam waktu Amerika ya, kita semua akan mengalami kematian, cepat atau lambat. Cepat atau lambat, kita semua mengalami kematian. Buddha, ya Siddhartha Gautama katakan ada apa? Hidup ini tidak pasti. Bukan kematian itu tidak pasti, tapi hidup ini yang tidak pasti. Tetapi kematian itu adalah hal yang apa? Kematian itu adalah hal yang pasti. Apapun yang Anda lakukan atau apapun Anda coba untuk lakukan, memperpanjang usia Anda, ini dan itu, kita semua pasti akan mati. Entah Anda orang kaya yang sanggup untuk membiayai pengobatan yang Anda perlukan. Seorang kaya yang sangat hebat, pendiri Apple dan lain sebagainya, tidak bisa tidak mati. Tidak bisa tidak mati. Itu membuat banyak orang tidak memiliki pengharapan. Itulah sebabnya ada seorang filsuf Yunani ya, yang lahir 300 tahun sebelum Yesus Kristus dan mati kurang lebih 40 tahun kemudian ya, 40 tahun kemudian. Apa yang dia katakan? Filsuf yang bernama Theocritus ini, dia katakan bahwa harapan adalah untuk yang hidup. Hopes are for the living. The dead, orang yang mati, tidak lagi memiliki apa? Harapan. Tidak lagi memiliki. Kenapa? Karena keyakinan orang-orang di zaman dahulu atau orang-orang dunia seperti para filsuf atau poet, penulis puisi ini adalah nothing. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kita lakukan pada saat kita menghadapi kematian. Kita tidak berdaya. Kita tidak berdaya. Apapun yang kita coba untuk buat. Ada satu monumen yang Anda bisa lihat di Derbyshire Church ya. Satu monumen yang terjadi yang telah dibuat pada abad ke-18. Ya, cukup menarik monumen tersebut. Seorang gadis muda atau anak muda mungkin ya, perempuan muda yang dibuat monumennya dan diletakkan monumen itu di gereja tersebut. Apa yang tertulis selain berita ya, gadis yang bernama Penelope atau Penelope ini ya, dia adalah putri daripada Sir Brooke dan Susanna Boothby ya. Dia lahir tahunnya, kapan dia matinya, dan cukup menarik apa yang ditulis di sini. Orang tua yang malang ini menulis apa? Dia katakan apa? She was informed and intellect most exquisite ya. Jadi dengan kata dia anak gadis yang sangat apa? Yang betul-betul sehat, kuat, memiliki intelektual, ya, cantik dan lain-lain ya. But the unfortunate parents, tetapi orang tua yang malang ini ventured their all, telah melakukan segala sesuatu yang dapat mereka lakukan agar supaya anak mereka ini tidak mati. But ya, mereka lakukan on this frail bark, ya, on this frail bark kepada anak mereka. Tetapi dikatakan apa? And the wreck was total, ditulis gitu ya. And the wreck, namun kehancuran yang terjadi tetap apa? Tetap total. Apapun yang orang tua ini telah lakukan, sudah lakukan bagi anak mereka supaya tetap hidup, tidak bisa mencegah kematian. Tetapi pelajaran kita seperti tadi malam, kita sudah melihat ya. Kita sudah melihat bagaimana kematian kita itu berbeda dengan kematian orang-orang dunia. Orang dunia memiliki pengharapan hanya untuk pada saat mereka masih hidup. Tapi kita memiliki pengharapan di luar kehidupan ini. Sekalipun, walaupun kita mati sekalipun, tetap kita memiliki apa? Pengharapan yang lebih daripada orang dunia. Itulah sebabnya 1 Korintus 15 ayat 19 katakan,
tentang adanya pengharapan tentang kebangkitan, apa dikatakan? Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, Kristus itu hanya berguna pada saat kita hidup sekarang, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kenapa? Karena pengharapan kita itu ada bahkan lebih atau dibalik daripada kematian. Kita memiliki pengharapan yang apa ya? Pengharapan yang berbahagia atau yang membahagiakan. Titus 2 ayat 13 katakan apa? Titus 2 ayat 13 katakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita memiliki pengharapan, dalam bahasa Inggris dikatakan apa? Blessed hope. Kita memiliki pengharapan yang lebih dari orang dunia. Saudara ya. Kenapa? Kenapa dikatakan penuh bahagia atau blessed hope? Dari kata apa? Makarios. Kita sudah pernah bahas ini ya. Happy, blessed. Dan cukup menarik, satu interpretasi atau satu pemahaman dari kata ini adalah sesuatu hal yang membuat orang lain itu iri. Oleh sebab kita memiliki satu keberuntungan yang mereka tidak miliki. Mereka hanya bisa iri kepada kita. Orang-orang dunia. Ya, itu sebabnya Rasul Paulus katakan jangan berduka cita seperti orang dunia. Karena kita memiliki sesuatu yang lebih yang membuat mereka itu iri kepada kita. Itu kata makarios berasal dari kata mak, yang itu artinya menjadi panjang, menjadi besar. Kenapa? Artinya apa? Allah yang memperpanjang, Allah yang membesarkan manfaatnya, berkatnya bagi kita. Itulah sebabnya pengharapan adanya kebangkitan adalah satu apa? Berkat Allah kepada kita. Berkat daripada pengharapan tersebut. Pengharapan di kita yang penuh bahagia. Ya, itu menggambarkan orang percaya yang berada dalam posisi yang dicemburui. Ya, to be envied. Karena keberuntungan kita. Karena kita yang menerima kemurahan hati dan berkat dari Tuhan. Ya. Itulah sebabnya, kembali kita ulangi, pelajaran kita katakan 1 Tesalonika. Kita fokus pada 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 ya. Ayat 13 katakan apa? Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Kalian mempunyai pengharapan yang dicemburui, yang lebih beruntung, pengharapan bahagia yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Nah, kenapa kita jangan berduka cita seperti orang-orang lain? Kenapa jangan berduka cita? Karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Kita dicemburui karena orang-orang lain memiliki pengharapan, mungkin orang dunia, ya mungkin saya percaya ada kematian, ada kebangkitan di balik kematian, toh saya juga mungkin tidak percaya, tapi saya tidak tahu pasti. Tapi orang Kristen ini, kita itu tahu pasti ada kebangkitan. Kita tahu pasti. Orang dunia mungkin bilang, aduh mudah-mudahan saya memiliki kebangkitan, mudah-mudahan, atau yang percaya inkarnasi, mungkin mudah-mudahan saya dapat inkarnasinya, gantinya saya jadi binatang, saya jadi presiden lah kalau bisa. Tapi bagi kita memiliki pengharapan bukan yang mudah-mudahan. Kita memiliki pengharapan yang pasti. Dan pengharapan itu dapat dicemburui oleh orang dunia, dengan kata lainnya. Orang dunia hanya bisa harap-harap cemas. Tapi kita memiliki pengharapan yang pasti terjadi. Kenapa? Kenapa kita atas dasar apa pengharapan kita itu sangat pasti? Tidak diragukan. Bukan suatu yang harap-harap cemas. Kenapa? Pengharapan yang terbukti karena itu dibuktikan dengan pertama-tama oleh kebangkitan Yesus. Kepastian kebangkitan Yesus menjadi kepastian kebangkitan orang-orang percaya. Kepastian saudara dan saya. Karena Yesus mati dan bangkit. Kalau saudara dan saya mati, kita percaya kepadanya, maka kita akan juga bangkit. Kita juga akan bangkit. Itulah sebabnya ayat 14 katakan apa? Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Pasti ya. Yesus telah mati bangkit. Kalau saudara dan saya atau kekasih-kekasih kita yang telah mati itu akan juga apa? Bangkit ya. Akan juga bangkit. Kalau tidak bangkit apa yang terjadi? 1 Korintus 15 ayat 13 katakan apa? Sia-sia. Sia-sia kepercayaan kita. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Ya. Dan itulah sebabnya
1 Korintus 15 ayat 22 katakan apa? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus yang sudah mati bangkit, maka saudara yang percaya akan dihidupkan kembali. Jadi kita melihat dari 1 Tesalonika 14 ayat 1 Tesalonika 4 ayat 14 bicara tentang apa? Kepastian kebangkitan Yesus menyebabkan kepastian kebangkitan kita yang percaya. Poin kedua, selain kepastian kebangkitan Yesus, ada kepastian kebangkitan kita itu sendiri menjadi fokus dari 1 Tesalonika 4, saudara ya. Kepastian kebangkitan kita. Mari kita lihat. Kita sudah baca sedikit dari pasal ayat yang ke-14 ya. Mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Akan Allah kumpulkan mereka ya. Allah akan bawa. Akan ya. Jadi bukan sudah dikumpulkan lalu Allah akan bawa turun dari surga, tidak. Itu katakan Allah akan kumpulkan pada saat Dia datang, baru akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Lalu ayat 15. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah apa? Yang telah meninggal. Jadi kita tidak akan ada yang tidak akan saling mendahului. Untuk masuk ke surga tidak ada yang saling mendahului. Baik bagi orang Tesalonika yang utama itu adalah orang-orang yang apa? Yang masih percaya itu saja yang akan beruntung. Tidak. Kita tidak ada saling mendahului seperti ada waktu masih di Jakarta dulu ya. Sesama bis kota jangan saling mendahului begitu ya. Tidak ada yang saling mendahului. Kenapa? Kita akan naik ke surga bersama-sama. Umat percaya di Tesalonika yang sudah menikah, umat percaya di Tesalonika yang sudah meninggal, dikatakan Rasul Paulus katakan apa? Tidak akan tinggal di bumi ketika orang percaya yang masih hidup itu pergi ke surga. Itulah pandangan mereka yang salah. Hanya yang hidup yang naik ke surga, yang mati sudah habis mereka. Tapi Rasul Paulus katakan tidak. Kalian akan naik bersama-sama. Kita akan naik bersama-sama. Jadi dengan kata lain, yang hidup, orang percaya yang hidup tidak lebih istimewa, tidak lebih beruntung daripada yang telah mati dalam Tuhan. Nah, ini poin yang penting sekali. Kenapa? Karena pandangan orang di Tesalonika, bukan Korintus ya. Pandangan orang di Tesalonika ini terbalik dari pandangan kita saat ini. Pandangan kita mayoritas orang-orang Kristen percaya orang yang mati, yang telah mati itu yang lebih beruntung. Kenapa? Karena mereka sudah ada dalam kerajaan surga saat ini. Itu pandangan yang salah juga. Tidak ada yang saling mendahului. Bagi orang Tesalonika, yang beruntung orang yang masih hidup. Bagi kita saat ini, yang beruntung yang sudah mati, yang kita yakini dalam pandangan yang salah, yang tidak berdasarkan Alkitab, yang ada dalam kerajaan surga. Tidak, susah. Alkitab katakan kita akan sama-sama. Sama-sama tidak akan saling mendahului satu dengan yang lain. Jadi, bagi poin pertama ya, bicara tentang kepastian kebangkitan Yesus, dan kedua ini bicara juga tentang kepastian kebangkitan kita, bukan hanya dari tidak ada yang saling mendahului, tetapi kita lihat bagaimana kepastian itu secara mendetail dijelaskan. Ayat 14, kita sudah baca ayat 14 sampai 16 ya, bagian pertama. Ayat 16 juga akan secara lengkap apa? Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Wah, hebat sekali gambaran yang mendetail ini tentang apa ya, kedatangan Yesus yang kedua kali. Sangat megah, sangat megah. Sangat megah. Ya. Tidak ada yang kalau orang hanya yang benar itu sudah di surga, kalau mati langsung ke surga, maka yang melihat kemegahan kedatangan Yesus itu hanya orang yang ada di bumi dong. Ya. Tapi Tuhan mau semuanya itu melihat, yaitu makanya orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dahulu, orang yang hidup juga apa sama-sama akan mendengar, melihat kemegahan kedatangan Yesus. Tanda diberi pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tanda itu, kenapa ini apa artinya tanda yang berbunyi dan lain sebagainya? Ini bagaikan itu gambaran daripada apa? Tanda peperangan. Orang kalau dalam peperangan ini seperti di zaman-zaman dulu, mungkin sekarang udah nggak seperti itu ya. Mereka tiup trompet, bikin ribut supaya apa? Menggentarkan lawan mereka. Menggertak
lawan mereka. Ini suara itu keras-kerasnya itu dibuat supaya musuh ketakutan. Jadi ini suara seperti dalam peperangan. Pertanyaannya, perang melawan apa pada saat Tuhan datang di kali yang kedua? Pada saat Tuhan datang di kali kedua, dia sedang menyatakan apa? Peperangan melawan kematian dan kubur. Dengan kata lain, melawan apa? Melawan dosa. Dan sangat detail saya katakan tadi ya. Dikatakan apa? Semua ini secara detail. Kenapa? Karena ini menyatakan supaya semua orang dapat melihat kedatangan Yesus. Ya, dapat dilihat. Itulah sebabnya ajaran Alkitab sangat konsisten. Ajaran Alkitab tidak katakan bahwa kedatangan Yesus itu diam-diam, satu orang comot-comot, satu orang dicomot ya. Secret rapture ya, ada interpretasi yang salah juga. Satu waktu kita akan bahas tentang secret rapture ini ya. Orang yang di padang katanya diangkat, ada diam-diam secara apa? Taken, ada filmnya, film Hollywood Taken, satu-satu diambil. Tidak, ini tidak sedang berbicara tentang secret rapture, diangkat secara rahasia, secara diam-diam. Alkitab secara konsisten berbicara pada saat Yesus sendiri turun dari surga, kedengaran begitu hebat. Bukan hanya ditulis di dalam Tesalonika ini ya, secara konsisten itu juga ditulis dalam kitab Wahyu 1 ayat 7. Semua orang akan melihat. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Mata orang yang mati dibangkitkan, mata orang yang hidup memandang kedatangan dia yang kedua kali. Bukan itu saja. Bukan itu saja, bukan hanya setiap mata, tetapi setiap telinga akan mendengar. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Kedengaran sekali. Itu seperti 1 Tesalonika 4:16. Dan itu juga sudah secara konsisten ditulis dalam Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Sepanjang mata memandang, orang-orang yang benar itu akan apa? Akan dikumpulkan, baik yang sudah mati maupun yang hidup pada saat Yesus datang di kedua kali. Akan mendengar, bukan diam-diam. Akan mendengar. Jadi pengharapan ini sangat pasti, saudara. Detail sekali Tuhan. Ya, jadi janganlah kita bilang, aduh gimana di anggota keluarga kita, pendeta, apakah ada kebangkitan, adakah kesempatan bisa bertemu dia kembali? Oh ya, jawabannya ya, ada kesempatan bertemu kembali. Kenapa? Karena kepastian daripada kebangkitan Yesus, kepastian daripada kebangkitan kita, dan bukan itu saja. Poin ketiga dan yang terakhir, kepastian kebersamaan kita dengan orang-orang yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat saat ini. Kenapa? Kepastian kebersamaan. Ya, kenapa kita akan bersama-sama? Kita lihat kebersamaan dari seluruh umat percaya itu sudah dinyatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17 bagian pertama ya. Bersama seluruh umat manusia. Dikatakan apa? Dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka yang mati itu ya, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Kita akan bersama seluruh umat percaya. Tidak ada yang satu-satu ya, tidak ada. Yang sudah diangkat satu-satu itu cuma Elia maksud saya, dan juga apa mungkin Henok dan juga Musa ya. Itu yang, tapi yang lainnya kita yang tinggal ini apa? Bersama-sama akan diangkat menyongsong Tuhan. Jadi kita bersama, kepastian kebersamaan kita akan bersama dengan seluruh umat percaya, dan lebih lagi daripada kebersamaan dengan umat percaya apa? Kita akan kebersamaan kita dengan Yesus. Ayat bagian berikutnya dari 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan apa? Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama. Ya, tidak sendiri-sendiri, tapi bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita melihat kemuliaan-Nya bersama-sama. Tidak ada yang harus lebih dahulu saat ini sudah melihat kemuliaan surga. Tidak. Ya. Tidak. Tuhan tidak ingin menimbulkan mungkin kesombongan dalam hati. Kalau ada orang-orang yang sudah jiwanya sudah lebih dahulu di surga, lalu mereka lebih dahulu, bisa jadi mereka sudah pasang kapling mungkin di surga itu ya, saudara ya. Oh iya, kami lebih utama, kami sudah lebih dahulu di surga. Tidak. Tidak ada yang saling mendahului. Pada saat Yesus datang di kali yang kedua, kita
akan bersama-sama, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan apa? Faith, iman adalah semen yang kita campurkan dengan pengharapan. Iman dan pengharapan itu akan menyebabkan atau akan menguatkan apa? That hardens, akan mengeras, ya. Semen yang dicampur dengan apa? Semen apa ya? Semen iman dicampur dengan apa? Dengan pengharapan akan mengeraskan, ya, menjadi kepastian. Itulah sebabnya ayat 18 katakan, hiburkanlah. Hiburkanlah seorang dengan yang lain dengan perkataan ini. Ini adalah satu nubuatan, saudara. Nubuatan itu bukan hanya berbicara tentang apa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa yang akan terjadi, walaupun itu adalah nubuatan. 1 Tesalonika 4 ayat 18 adalah satu nubuatan apa yang akan terjadi, yang pasti terjadi. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga bukan hanya foretelling, menyatakan apa yang akan terjadi, tetapi dapat juga menjadi forthtelling, menjadi sesuatu yang menghibur kita. Nubuatan itu bukan menggambarkan apa yang akan terjadi, tetapi nubuatan diberikan untuk menghibur kita. Tidak heran 1 Korintus 4 ayat 3 katakan apa? Siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Saudara dan saya, kita dihibur dengan nubuatan pada saat ini. Karena ini adalah satu kepastian, nubuatan Tuhan itu bukan sesuatu yang akan terjadi saja, tetapi yang sudah pasti akan terjadi. Ya, itu kenapa ayat-ayat Alkitab seringkali tidak, ya, pada saat menggambarkan tentang nubuatan itu bukan dikatakan dengan it will happen, tetapi it has happened. Itu sudah terjadi. Kenapa? Karena nubuatan tentang apa yang terjadi itu menjadi satu kekuatan penghiburan bagi kita. Seakan-akan kita sudah dapat melihatnya sekarang. Itulah sebabnya kita dihiburkan dengan pekabaran kita pada saat ini, ya. Kita dihiburkan, dan bukan itu saja, kita dihiburkan oleh firman Tuhan, tapi marilah kita juga menghibur orang-orang lainnya. Ya, therefore, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itulah sebabnya saya ingin membagikan kepada Anda. Itulah sebabnya Tuhan ingin Anda membagikan nubuatan ini, pernyataan Tuhan ini dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Anda nyatakan, Anda bagikan kepada orang-orang lain. Anda bagikan kepada orang-orang lain. Kenapa? Karena kata menghibur, comfort, itu dari kata parakaleo, to comfort, to console, to encourage. Dari kata apa? Para, ya, dan kaleo. Kata kaleo itu adalah memanggil, to make a call, untuk menghubungi. Untuk menghubungi secara apa? Dari kata para, artinya menghubungi secara dekat, menghubungi secara personal, close up. Jadi kita menghiburkan satu dengan lain, artinya Anda seperti berada di samping orang yang berduka dan memberikan pengharapan ini. Saya berdoa, kiranya ada begitu banyak saudara-saudari kita yang dalam keadaan berduka. Jadilah saluran berkat surga untuk menjangkau mereka secara close up and personal, secara lebih dekat, agar mereka memiliki kepastian tentang kebangkitan tersebut. Tuhan yang pasti akan membangkitkan saudara-saudari mereka yang telah mati di dalam Tuhan. Dan pasti kita akan bersama-sama dengan mereka masuk dalam kerajaan surga. Kiranya ini dapat menjadi satu penghiburan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Tapi silakan, ada yang mau ditambahkan? Oh, terima kasih pekabaran yang sangat indah. Inilah satu kepastian yang kita tidak ragukan. Hanya yang ingin sampaikan, pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus itu di angkasa, dia tidak injak bumi. Kenapa di angkasa? Karena dunia kita ini berputar. Sehingga seluruh dunia akan dapat melihat dia di angkasa. Sehingga kita akan diangkat bersama-sama di angkasa untuk masuk dalam kerajaan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Inilah jaminan yang pasti untuk kita bertemu dengan Yesus yang telah selamatkan kita bersama-sama. Thank you. Amin. Terima kasih atas tambahannya. Memasuki pelajaran yang baru, ya.
Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.